Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah SSIMM, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Banten, Kota Tangerang. Sekolah yang saya pimpin memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang kesehatan, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter santun dan mandiri. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, SMK Kesehatan Banten memadukan pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan pada kelompok mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan, serta dasar bidang dan program, sedangkan kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama pelaksanaan praktikum laboratorium. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran daring maupun luring, guru belum mampu menerapkan variasi model dan teknik pembelajaran dengan baik. Hal ini terlihat dari rendahnya kehadiran peserta didik dalam pembelajaran daring dan kurangnya motivasi mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam melakukan pembelajaran dirasa penting dan mendesak untuk dilakukan. Melalui rencana pengembangan sekolah di akhir tahun 2020, saya melakukan program peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan variasi pembelajaran dengan bimbingan teknis model pembelajaran inovatif oleh narasumber yang kompeten dan best practice dari guru senior. Perangkat pembelajaran inovatif, perangkat pembelajaran yang merangsang Bapak dan Ibu sekalian untuk kreatif dalam menyajikan dan menyuguhkan pembelajaran kepada para peserta didik kita semua. Setelah mengikuti BIMTEK model pembelajaran inovatif ini, diharapkan guru mampu membuat perangkat pembelajaran yang inovatif. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, saya telah melakukan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan juga tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, saya mengawalinya dengan berkonsultasi kepada yayasan, menghubungi narasumber, kemudian mensosialisasikan kegiatan BIMTEK tersebut kepada Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya juga membentuk panitia BIMTEK guru yang bertugas membantu saya dalam pembuatan surat menyurat, menyusun jadwal BIMTEK, membuat estimasi pembiayaan, dan menyebarkan instrumen monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan BIMTEK model pembelajaran inovatif ini dibuka oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah. Kemudian narasumber pertama yaitu Dr. Haji Mahmudin SH SKM MKes selaku Ketua Yayasan PMI Banten yang juga tenaga ahli DPRD Kota Tangerang memaparkan materi tentang kebijakan yayasan, tentang program pendidikan dan pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru selama masa pandemi COVID-19. Dilanjutkan oleh narasumber kedua yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Khairani yang memaparkan materi tentang model-model pembelajaran inovatif dan metode penerapannya dalam pembelajaran baik melalui daring maupun luring. Selanjutnya, pada hari kedua BIMTEK, para guru mendiskusikan RPP inovatif yang telah dibuat kepada narasumber, kemudian menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk disahkan, untuk kemudian guru menerapkannya pada pembelajaran berikutnya kepada para peserta didik, baik secara online maupun luring pada saat pembelajaran praktikum di laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV dilakukan dengan mengisi instrumen yang telah dibuat melalui platform Google Formulir yang telah dibuat oleh panitia terkait evaluasi hasil BIMTEK, pencapaian students well-being, dan peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Pada kegiatan refleksi, Dewan Guru bersama kepala sekolah mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi, faktor-faktor yang mendukung, serta yang menghambat tercapainya tujuan program peningkatan kompetensi guru ini.
Alhamdulillah, dengan BIMTEK model pembelajaran inovatif yang saya ikuti kemarin, saya bisa membuat RPP inovatif yang bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti BIMTEK model pembelajaran inovatif, ternyata benar RPP inovatif yang saya terapkan dapat memberikan semangat kepada siswa dan antusiasme siswa untuk mengerjakan tugas belajar yang saya berikan. Saya senang mengerjakan tugas-tugas saya karena gurunya kreatif dan pengertian. Saya kembali semangat belajar karena gurunya baik dan perhatian. Berdasarkan survei ketercapaian students well-being yang dilakukan kepada siswa setelah guru-guru menerapkan variasi pembelajaran daring maupun luring, didapati data sebagai berikut. 85% peserta didik merasa antusias dalam mengikuti PBM. 91% peserta didik merasa ingin tahu lebih jauh terhadap materi yang diajarkan, dan 79% peserta didik menyukai perilaku dan gaya guru saat mengajar. Kemudian hanya 24% peserta didik yang merasa tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, dan hanya 23% peserta didik yang merasa tidak menyukai cara guru memberikan penjelasan dari materi yang diajarkan, dan hanya 17% peserta didik yang merasa tidak nyaman saat belajar di dalam kelas. Dengan demikian, BIMTEK model pembelajaran inovatif yang telah diikuti oleh guru memiliki efek yang baik dan positif terhadap peningkatan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dan memotivasi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru. Demikianlah video rencana pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di SMK Kesehatan Banten, Kota Tangerang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.